Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari kita. Kita boleh memasuki minggu yang baru, bulan yang baru. Dan bersyukur buat penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan, perlindungan di dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna bagi kami. Bersyukur buat kemurahan dan kebajikan yang terus Engkau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Engkau baik bagi kami, Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang memuji, menyembah. Sebab Engkau yang bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali mari katakan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, memandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran
Tuhan, Tuhan hatiku, ku pandang ketulusanmu saat ku sembah, pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat kami menyembah, saat kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau ajaib. Kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Sebab nama-Mu ajaib, sebab nama-Mu berkuasa di bumi dan di surga. Semua lutut bertelut menyembah, semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan, mulia. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Ajaib, ajaib. Haleluya.
Haleluya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Sebab hanya di dalam-Mu kami aman. Sebab hanya di dekat-Mu kami tenang. Sebab daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami, Tuhan. Sebab daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami, ya Allah. Kami sembah. Kami sembah. Kami puji. Kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan. Nama-Mu ajaib dan berkuasa. Nama di atas segala nama. Haleluya. 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 Ajaib. Ajaib. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya padamu kami percaya seluruh hidup kami. Satu-satunya dan tidak ada yang lain. Kami aman di bawah merasa tersangka oleh apapun juga. Terima kasih. Terima kasih. Kepada tak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tak pernah membiarkan kamu. Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau yang selalu menolong dan memberkati kami. Kami mau percaya hanya kepada dan percaya kasih kami kedatangan tangan-Mu dari kuasa. Yang sanggup melakukan segala perkara yang panggil bagiku. Waktu kami tetap tinggal tenang di dalam selamanya. Ya, selamanya. Haleluya, haleluya.
terpujilah, terpujilah nama Yesus. Terima kasih Bapa. Aku cerita tentang Engkau yang membela kami, Engkau yang berperangkat di kami, Engkau yang kemenangan dari kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami tak takut, kami tak Engkau yang selalu ada bersama. Engkau yang terus megang tangan kami. Engkau yang terus menuntun hidup. Engkau yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktu bagi kami. Terima kasih. Engkau menemukan Yesus Tuhan.
Yesus memberiku Yesus
Sebab kami Engkau yang menuntun langkahnya dan Engkau yang memberikan kemenangan bagi kami. Sebab Engkau yang membela dan berperang bagi kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti itu. Allah yang setia, setiap janji-janji. Kami mau terus berpegang pada janji firman. So, pagi hari ini kami buka hati kami lagi firman. Kudus, tolong kami itu mengerti dan memahami firman. Saya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Nama Yesus kami sambut. Haleluya. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Hari ini boleh ada dalam angka Tuhan. Sorry. Oh, bentar ya. Persembahan demikian orang Suaranya putus-putus sama Ella. kasih. Oke, apakah suara saya sudah agak lebih jelas? Bagus, Pak. Oke. Dari tadi putus-putus ya. Sinyal atau apa yang masalahnya. Oke, saya ulangi. Suasana tentang persembahan berhala. Tadi persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Oke. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang disombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup.
Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Jadi, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa kepada Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, ini ada satu prinsip yang tentu juga menjadi pembelajaran bagi kita, supaya kita juga melakukan seperti apa yang Paulus sampaikan. Sebenarnya ya, kata kunci dari apa yang Paulus lakukan itu adalah mati ego. Tidak mementingkan diri sendiri, walaupun mungkin apa yang dilakukan itu sebenarnya tidak salah. Karena kalau Bapak Ibu kembali kepada pasalnya yang ke-6 ayat 12, Paulus kan juga sampaikan seperti ini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Nah, jadi kalau bicara tentang 1 Korintus pasal 8 tentang makanan persembahan berhala, kita pernah baca di dalam di dalam Kisah Para Rasul, yaitu surat yang dikirim oleh para rasul-rasul setelah mereka bersidang di Yerusalem, karena timbul banyaknya pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan setelah pemberitaan Injil itu sampai kepada bangsa-bangsa lain yang notabene-nya mempunyai latar belakang yang sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi, orang Israel, yang berpegang teguh pada hukum Taurat, benar-benar hidupnya sudah ditata, sehingga ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ya basic mereka tetap mengikuti aturan-aturan yang mereka jalani sebelumnya, yaitu Taurat. Nah, sehingga di sidang Yerusalem akhirnya dibuat keputusan memang. Walaupun padahal sebelumnya kita juga baca kisahnya di Kisah Para Rasul, awal muasal ketika Injil itu disampaikan kepada bangsa non-Yahudi, yaitu lewat Petrus, yang Bapak Ibu pernah ingat, ketika dia mendapatkan penglihatan, karena Cornelius, seorang yang non-Yahudi yang tidak mengenal Allah, tapi karena dia juga mencari Allah dan mendapat perkenanan Allah, sehingga Tuhan mempertemukan mereka. Dan sebelum mempertemukan mereka, Petrus mendapatkan penglihatan, ada kain hitam dengan berbagai macam binatang-binatang yang gak boleh dimakan menurut hukum Taurat. Dan
Tuhan berfirman, sembelih dan makan. Walaupun itu hanya dalam bentuk penglihatan Bapak Ibu ya. Tapi Petrus ngomong, enggak Tuhan. Sejak dulu bahkan sekarang aku nggak pernah makan hal-hal seperti itu. Bahkan sampai diulang beberapa kali. Dan kemudian Allah katakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, jangan kau nyatakan haram. Nah, ini bukan bicara tentang, oh berarti Allah ini pelin-pelan. Bukan Bapak Ibu. Karena sesungguhnya kalau kita kembali melihat kenapa aturan-aturan Taurat diberi kepada bangsa Israel, kan kita tahu sesungguhnya itu kembali bicara tentang basicnya supaya manusia menjalani hidup yang lebih sehat, yang lebih baik. Bukan bicara soal hati, karena kalau bicara roh hati itu nggak ada kaitan soal makanan. Nah, nanti di pasal 8 ini akhirnya kita mendapatkan pengetahuan lebih. Nah, sehingga kembali kepada cerita ini dulu supaya nyambung rule-nya, benang merahnya. Akhirnya diputuskanlah bahwa hal-hal yang nggak boleh dimakan itu, yaitu satu, makanan persembahan berhala, yang kedua, darah, dan yang ketiga, kalau nggak salah percabulan ya, tapi yang berkaitan tentang makanan, persembahan berhala, dan darah. Nah, itu disepakati di sidang Yerusalem untuk disebarkan kepada seluruh jemaat. Dan itu clear. Nah, tetapi ketika kita membaca surat 1 Korintus pasal 8, nah ini kan ada sebuah pemahaman baru. Nah, makanya di dalam kekristenan yang berkali-kali saya katakan, kekristenan itu adalah sebuah kehidupan, bukan hanya agamawi yang dipenuhi dengan aturan-aturan yang baku, yang mati, tetapi kekristenan itu adalah sebuah kehidupan di mana di dalamnya ada yang namanya pertumbuhan. Nah, dan salah satu pertumbuhannya itu adalah pemahaman-pemahaman kita tentang firman Tuhan yang harus bertumbuh. Nah, kalau kita baca, sebenarnya Paulus tidak bicara tentang, oh kamu boleh makanan persembahan berhala. Enggak seperti itu Bapak Ibu, kita nggak boleh salah paham dulu. Tetapi kan Paulus katakan di awal, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Nah, pengetahuan apa yang dimaksud? Nah, ada orang-orang yang punya pengetahuannya hanya sebatas pokoknya makanan persembahan berhala itu nggak boleh dimakan. Titik, selesai. Sampai disitulah tingkat pemahamannya. It's okay juga. Atau sebaliknya ada orang yang mempunyai pemahaman, kan makan itu cuma sekedar makan. Seperti Yesus pernah ngomong, makanan itu kan cuma masuk mulut, terus ke perut, dan dibuang ke jamban. Nggak ada hubungannya membuat kita semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah. Apalagi, kan kita tahu, walaupun orang-orang di dunia ini membuat banyak Allah, tadi kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang kelima ada Allah, tapi huruf kecil. Tapi kan kita tahu hanya ada satu Allah di atas segala para Allah huruf kecil tadi. Dan kita mempunyai pemahaman, pengetahuan. Ya sekali lagi, makanan hanya masuk mulut, masuk perut, dibuang. Makanan nggak akan membuat kita jadi lebih dekat kepada Tuhan atau lebih jauh dari Tuhan. Nah, ada orang-orang yang mempunyai pemahaman sampai seperti itu. Nah, walaupun nanti kita juga akan lihat lanjutannya ya. Bahwa sesungguhnya kan bukan soal makanannya. Nah, tapi poin penting yang kita belajar hari ini, sekali lagi seperti yang di awal tadi saya katakan, Paulus yang punya pengetahuan, yang tentu levelnya lebih tinggi daripada orang yang hanya punya pengetahuan, pokoknya makanan persembahan berhala nggak boleh makan, titik. Nah, makanya Paulus katakan, kalau kita punya pengetahuan tapi nggak punya kasih, nah itu kita bisa jadi sombong. Nah, masalahnya ketika kita punya pengetahuan, nggak punya kasih dan menjadi sombong, masalahnya urusannya bukan sekedar berkaitan dengan diri kita sendiri.
Masalahnya pengetahuan kita yang nggak didasari dengan kasih itu bisa jadi batu sandungan bagi orang-orang yang kurang pengetahuan, yang lemah imannya, sehingga akhirnya mereka melakukan hal yang salah. Nah, makanya Paulus berkomitmen mati egonya. Ya kalau hanya gara-gara makanan itu membuat orang tersandung, ya lebih baik aku nggak makan. Seterusnya, toh makanan juga aku nggak mau terikat dengan hal-hal makanan. Untuk apa gara-gara makanan itu melukai hati nurani mereka yang berdosa. Walaupun Paulus punya pengetahuan itu tadi, hanya ada satu Allah dan tidak ada Allah lain. Walaupun banyak orang yang nggak percaya kepada Yesus menjadikan semua itu Allah. Karena kalau kita tahu contoh di satu negara yang penduduknya sangat besar di dunia ini, mereka punya banyak Allah. Walaupun beberapa waktu yang lalu kita sempat lihat video, oh Allah mereka buang waktu masa-masa COVID. Karena mereka pikir Allah mereka nggak bisa tolong mereka. Karena di dunia ini bukan cuma ratusan, ribuan. Bahkan dalam pemahaman yang terbaru, yang kalau kita dapat di Kempria, apa itu berhala? Yaitu satu sistem dalam pikiran kita yang menggeser posisi Allah. Yang satu-satunya tadi, itu sudah jadi berhala. Dan itu bisa apa saja, bukan hanya dalam bentuk rupa sesuatu yang kita wujudkan dalam bentuk patung, tapi segala sesuatu. Bahkan pelayanan itu bisa jadi berhala kalau pelayanan sudah menggeser Tuhan. Pekerjaan, uang, kedudukan, apapun, hobi, ketika itu bisa menggeser posisi Allah yang satu-satunya, itu sudah jadi berhala. Nah, tapi pemahaman Paulus nggak ada Allah, cuma satu Allah. Jadi mau makanan itu kamu persembahkan kepada siapapun yang kamu sebut Allah, bagi saya itu nggak ada Allah. Sehingga makanan itu sah-sah saja saya makan. Nah, tetapi sekali lagi, walaupun Paulus mempunyai pengetahuan seperti itu, apalagi seperti apa yang Yesus katakan, makanan itu kan cuman masuk mulut, masuk perut, maaf, terus dibuang di jamban, udah selesai urusannya. Itu cuman makanan. Nah, tapi kita belajar. Nah, tentu prinsip ini bisa kepada hal-hal yang lain. Makanya kita yang mempunyai pengetahuan, Paulus nanti kita akan ketemu juga ayat-ayat itu. Kita nggak boleh menghakimi orang yang nggak punya pengetahuan. Tapi sebaliknya Paulus juga katakan, orang yang pengetahuannya dangkal juga nggak boleh menghakimi orang yang mempunyai pengetahuan lebih. Ya kata kuncinya sebenarnya seperti yang berkali-kali saya katakan, kita nggak usah berdebat Bapak Ibu. Kalau sudut pandang kita saja sudah berbeda, sesama Kristen saja kita nggak usah berdebat. Karena sekali lagi tingkat pemahaman setiap orang itu bisa berbeda. Bagaimana seperti contoh ilustrasi yang sering saya katakan, orang yang di lantai 3 dengan orang yang di lantai 12 atau lantai 15 mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang kemacetan yang ada di depan kantor mereka. Mau sampai kapanpun yang di lantai 2 atau lantai 3 katakan macet di depan kantor, aku lihat dengan mataku, macet, udahlah nantilah pulang. Tapi orang yang di lantai 12 atau 15 melihatnya kan bisa jauh lebih. Sehingga dikatakan, iya macet cuma di kantor kita, paling cuma 50 meter. Setelah 50 meter sudah jalannya lengang. Nah, mau sampai kapanpun kalau masing-masing mempertahankan pandangan masing-masing, ya ujungnya akan bentrok terus. Nah, di pasal ini Paulus mengajar kita. Jadi ya sudah, lebih baik aku nggak makan daging deh. Kalau hanya gara-gara makan daging itu orang jadi tersandung. Nah, jadi hari ini ya kata kuncinya, yuk kita harus terus bertumbuh di dalam pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi kasih harus tetap menjadi fondasi dari pengetahuan itu. Begitu juga orang yang pengetahuannya baru sampai level tertentu, ya tetap harus punya kasih.
Karena kalau enggak punya kasih, itu tadi akhirnya saling menghakimi, saling menuntut, saling merasa paling pintar. Sehingga ya akhirnya bentrok. Makanya ayat kunci yang selalu saya katakan, kenapa jangan berdebat, Filipi 3 ayat 15. Kalau hal itu bagi kita masih belum kita pahami hari ini, ya sudah nggak apa-apa. Nanti Roh Kudus yang akan menjelaskannya sendiri. Karena di dalam Filipi 3 ayat 15 ngomong gini, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Bagaimana? Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, jadi kalau beda pikiran satu dengan yang lain, pemahaman, pengetahuan, udah nggak usah debat. Karena Paulus katakan, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Nah, jadi kita yang punya pengetahuan juga nggak usah ngotot, memaksakan pengetahuan. Nah, terus yang belum paham juga nggak usah ngotot paling benar, ya sudahlah. Kalau gitu kita level pemahamannya beda ya, ya sudah nggak apa-apa. Kamu jalani saja dengan level pemahaman kamu, saya juga jalani dengan level pemahaman saya, dan kita nggak usah saling menghakimi. Nah, secara khusus kembali ya Paulus, prinsip Paulus, ya dia lebih baik mematikan egonya, mematikan eh, apa yang harus dia lakukan, walaupun dia punya pengetahuan itu nggak apa-apa. Karena seperti Paulus tadi katakan, ya semua sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kan semua nggak berguna. Semua boleh-boleh saja, tapi semua nggak membangun. Nah, tapi Paulus juga katakan, di ayat 9 tadi katakan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi hari ini, sekali lagi saya mendorong Bapak Ibu untuk terus bertumbuh di dalam pemahaman akan firman Tuhan. Dan salah satunya ya lewat Koram Deo. Saya berharap Bapak Ibu semakin bertumbuh, lebih mengenal, lebih memahami firman. Sehingga kita juga nggak jadi orang yang saklek, kaku, nggak mau berubah. Karena kekristenan sekali lagi adalah kehidupan. Dan kehidupan itu ciri khasnya ada pertumbuhan, ada progres, ada perubahan dalam tingkat pemahaman. Sehingga berkali-kali saya katakan, sehingga kita bisa memberikan pemahaman itu sesuai dengan level orang yang kita hadapi. Kalau orang yang belum kenal Tuhan, ya jangan langsung kita cekokin dengan pengetahuan kita. Oh, ini nggak boleh, ini nggak bisa, ini jangan, kamu harus lakukan ini. Nggak usah. Poin pentingnya berkali-kali saya katakan, yang penting dia dulu sadar, dia manusia berdosa, nggak bisa menyelamatkan dirinya, hanya butuh karya salib, percaya Yesus, selamat, udah. Itu aja dulu diajarin. Sama kalau kita punya anak baru balita, nggak mungkin kita ajarin cara naik motor, mengendarai mobil, rambu-rambu lalu lintas, pajak. Nggak mungkin lah Bapak Ibu kita ajarin matematika yang aljabar, aritmatika. Enggak. Kita ajarin sesuai dengan pertumbuhan mereka. Dan ya seperti yang Pak Ahyong kemarin khotbah, memang kadang nggak gampang seperti itu. Harus rendah hati dan sabar. Baik yang diajar maupun yang ngajar. Jadi sesuaikan dengan siapa yang kita hadapi. Jadi bukan hanya pokoknya egoku, aku tahu ini boleh ya terserah aku. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Nah itu yang kita bisa belajar dari surat Rasul Paulus di Korintus pasal 8. Jadi sekali lagi apa yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu bisa pahami. Bukan kok Allah pelin-pelan, dulu ngomong haram, sekarang jadi halal. Dulu nggak boleh, sekarang jadi boleh. Enggak seperti itu pemahamannya. Jadi darah sampai hari ini kita nggak makan. Ditambahi pengetahuan lagi. Bukan hanya soal darah itu nyawa makhluk hidup. Tapi di nyawa itu kan semua sumber penyakit. Kan kita tahu sekarang kalau cek penyakit apapun, caranya gimana? Ambil darah. Karena memang di darah itulah mengalir semua bibit penyakit, virus, dan bakteri, dan semuanya. Nah, jadi seperti yang di awal saya katakan tadi, kalau soal makanan, ya sebenarnya Tuhan mau menjaga kita supaya sehat. Nah, sampai hal-hal seperti itu, kita bisa punya pengetahuan. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Tapi prinsipnya bertumbuhlah terus dalam pengetahuan akan firman Tuhan, pemahaman firman Tuhan, dan jangan sombong kalau punya pengetahuan. Tetap punya kasih,
Sehingga kita hidup nggak yang penting aku nggak apa-apa terserah, nggak seperti itu. Kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oke, terima kasih tuh saya kembalikan kepada Ko Joni. Ya, salam semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Bahwa kami boleh terus bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami terus boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami belajar Tuhan untuk terus menambah pengetahuan kami Tuhan. Sehingga lewat setiap pengetahuan kami Tuhan, kami boleh semakin mengenal Engkau, mengerti isi hati-Mu Tuhan, dan kami juga terus boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, orang-orang boleh mengenal Engkau ya Pak. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai Pak Heri Tuhan dalam setiap pelayanannya. Dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kau terus tambahkan hikmat pengetahuan kepadanya. Sehingga dia boleh banyak mengajar Tuhan orang-orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati Pak Heri, seluruh keluarganya Tuhan. Untuk tuntun dan pakai mereka. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pakai kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lewat hidup kami. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan khususnya untuk Pak Simon Tuhan, Kau memberkati, Kau mengurapi dia Tuhan. Kau terus memberikan pemulihan kesehatannya Tuhan. Kau memberi dia semangat, kekuatan-Mu, memberi dia kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati Pak Simon sama istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Pak Ongko Wijaya Tuhan, berkati, Kau terus memberikan pemulihan dan kesehatan Pak Ongko Tuhan, biar di masa tuanya dia boleh menikmati damai dan sukacita daripada-Mu Tuhan, dan boleh menjadi berkat keluarga, anak, istri, anak-anak, buat anak mereka Tuhan, dan cucu mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, hari ini juga kami berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan, Kau berkati, Kau terus memberikan pemulihan dan kesehatan buat Ibu Dorcas Tuhan dalam setiap menjalani setiap kemoterapinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk terus pakai Ibu Dorcas menjadi berkat dimanapun dia berada. Sehingga lewat kesaksian hidupnya, boleh membawa orang-orang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau juga memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh jajarannya. Dan Engkau menaruhkan hikmat pada mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hasil bumi, hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami Indonesia. Ya, semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu, percayakan setiap kehidupan kami di hari ini ke dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Ri. Kami bersyukur buat hari baru penuh berkat ini, dan kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu.
Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, dan biarlah Engkau dipermuliakan. Terpujilah namamu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.